Kesehatan mental adalah bagian dari definisi sehat, di mana sehat diartikan sebagai keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, kesehatan mental bermakna kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Generasi muda adalah SDM masa depan. Generasi muda yang kuat, berkualitas, serta sehat secara fisik, mental, dan sosial menjadi modal untuk membangun peradaban gemilang, peradaban Islam. SDM tangguh dibutuhkan untuk mencapai visi melanjutkan kehidupan Islam, yaitu dengan menggeser peradaban rusak sekuler kapitalis, kemudian menggantikannya dengan Islam. Sebaliknya, jika kesehatan mental generasi muda muslim bermasalah, perjuangan untuk menegakkan agama Allah tidak akan optimal. Bukannya menjadi bagian dari solusi, malah menambah problem. Sayangnya tidak begitu baik. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk umur lebih dari 15 tahun naik menjadi 9,8% dari 6% pada Riskesdas 2013. Ini berarti 20 juta jiwa jika menilik jumlah penduduk Indonesia saat ini. Kemudian pada usia sekolah dasar sampai menengah, terdapat riset tentang kesehatan mental yang dilakukan oleh tim UGM pada tahun 2022 pada remaja menyebutkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia usia 10-17 tahun memiliki masalah kesehatan mental. Sementara 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental. Sehingga angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Gangguan mental yang paling banyak diantaranya adalah kecemasan, masalah pemusatan perhatian dan atau hiperaktivitas ADHD, depresi, masalah perilaku, dan stres pasca trauma. Lalu di kalangan mahasiswa terdapat riset oleh Divisi Psikiatri Anak dan Remaja Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia. Usia 16 sampai 20 tahun ini diselenggarakan pada tahun 2021 menyebutkan bahwa sebanyak 95,4% menyatakan mereka pernah mengalami gejala kecemasan, anxiety. 88% diantaranya pernah mengalami gejala depresi dalam menghadapi masalah. Sebagian dari mereka menyakiti diri mereka sendiri, 51,4%, atau bahkan menjadi putus asa serta ingin mengakhiri hidup, 57,8% saat menghadapi masalah. Kemudian 96,4% menyatakan kurang memahami cara mengatasi stres akibat masalah yang sering mereka alami. Yang mengejutkan, bulan Mei ini Menteri Kesehatan Budi Sadikin memperkirakan 32 juta warga RI mempunyai mental health disorder atau mental health problem. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seperti faktor individu, sosial, struktural. Teorinya, seorang mempunyai kesehatan mental yang baik jika ia mempunyai lebih banyak protective faktor atau faktor pelindung daripada faktor resiko. Faktor resiko dapat berupa kurangnya keterampilan emosional dan penggunaan zat adiktif, kondisi sosial, ekonomi, geopolitik, dan lingkungan yang tidak menguntungkan termasuk di dalamnya kemiskinan, kekerasan, kesenjangan, dan kerusakan sosial beresiko terhadap kesehatan mental. Kemudian pola asuh keluarga yang keras, yang kasar, juga adanya perundungan ini dapat meningkatkan kejadian gangguan kesehatan mental.
Sedangkan protective factor dapat berupa penguasaan life skill, social skill, emotional skill, interaksi sosial yang positif, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, lingkungan yang aman, dan kohesi komunitas. Masalahnya adalah generasi muda sekarang tidak hidup di habitatnya, tidak hidup dalam peradaban Islam yang mulia. Peradaban sekuler kapitalisme saat ini meningkatkan faktor resiko kesehatan mental, mencetak manusia yang individualis dan antisosial, yang permisif terhadap zat adiktif, bahkan melegalkannya, menghasilkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin, kehidupan yang makin sempit, menjadikan rapuh fondasi keluarga, dan abai terhadap akhlak dan adab, sehingga perundungan terjadi di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Seharusnya profil generasi tidak demikian jika mereka hidup dalam naungan peradaban Islam. Generasi muda Islam adalah aset umat. Mereka dicetak sebagai seorang yang bersahsiah Islam, berkepribadian Islam. Mereka harus solihah, kemudian berkontribusi dengan amalan terbaik mereka, baik menjadi ulama atau pakar saintek, atau bahkan keduanya, menjadi para polimet sebagaimana generasi awal. Beberapa profil generasi muda Islam, diantaranya ada sosok Zaid bin Sabit, seorang pemuda yang cerdas. Zaid mempelajari bahasa Suryani hanya dalam waktu 17 hari dan menguasai bahasa Ibrani dalam 15 hari. Kecerdasannya dipersembahkan hanya untuk dakwah Islam. Kemudian ada sosok Muhammad Al-Fatih, pemuda solih, pemberani yang handal dalam strategi perang. Ia menaklukkan Konstantinopel, menyongsong bisyarah kabar gembira dari Rasul setelah 700 tahun diucapkan oleh Rasul. Yang tersebut adalah sedikit dari yang tak berbilang. Masya Allah. Terdapat 4 pihak yang bertanggung jawab dalam pembentukan generasi. Yang pertama adalah keluarga. Institusi ini adalah wadah pertama pembentukan generasi berkualitas, yaitu melalui ayah dan ibu sebagai guru pertama. Yang kedua adalah sekolah, merupakan wadah formal terstruktur untuk mencetak anak didik dengan karakter yang berkepribadian Islam dan pemimpin yang bertakwa. Ketiga, masyarakat yang menjadi lingkungan tempat generasi itu tumbuh dan berkembang. Mereka hidup bersama anggota masyarakat lain. Ini adalah sekolah besar bagi generasi. Yang keempat adalah negara yang menjalankan sistem pendidikan serta sistem-sistem lainnya yang terkait. Negara pula yang menjaga penerapannya. Mengapa melibatkan banyak pihak? Ini mengingat bahwa interaksi antar individu di dalam masyarakat adalah suatu keniscayaan. Inilah yang bukan hanya membentuk pribadi kuat dan tangguh, melainkan umat terbaik sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian negara, khilafah Islam, mempunyai karakter sebagai pemelihara dan pelindung terbaik. Maka terciptalah keterkaitan antar komponen yang saling menguatkan. Individunya tangguh, masyarakatnya kondusif, kebijakan negara tepat, solutif, akibatnya imun terbangun secara sempurna. Hasilnya adalah individu dan masyarakat yang sehat dan kuat. Inilah konsep Islam yang mulia. Bahwa masalah dan gangguan kesehatan mental generasi adalah keniscayaan dari peradaban sekuler kapitalis. Ini adalah penyakit peradaban. Sebagaimana pabrik selama masih tegak akan terus memproduksi generasi yang lemah dan rentan terhadap gangguan kesehatan mental. Peradaban Islam terbukti menghasilkan output generasi yang kuat dan unggul. Oleh karena itu, kembali pada peradaban Islam adalah keharusan.